Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah hari ini cerah ya. Cerah meskipun mendung tapi masih bisa dibilang cerah, itu matahari terbit ya. Kalau yang kemarin banyak petir dan hujannya lebat sekali ya. Oke, kita lanjutkan, dan apapun yang terjadi ini harus kita tuntaskan. Jadi nanti kalau misalkan lebih dari setengah jam atau sampai 1 jam, mohon dimaklumi bagi teman-teman yang sukanya setengah jaman ya. Karena kemarin kan kita udah setengah jaman ya. Ini nanti kalau nggak kita stressing nanti nggak habis-habis. Ini berarti 4B tamat. Kemarin kan 4A ya, 4B tamat. Seperti yang aku bilang, kali ini kita akan menukik langsung ke raw materialnya, ke bahan bakunya atau bukti material. Nih, ya. Kalau sudah kesini kita lebih enak. Kalau soal pendapat-pendapat sejarah itu dia relatif. Sebentar. Oh iya, aku sampai lupa. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita doakan bersama seluruh saudara-saudara kita yang telah mengambil peran dalam mendukung dakwah ini sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing. Ya, semoga dukungan yang diberikan kepada channel dakwah ini Gusti Allah jadikan menjadi catatan langit amal soleh mereka semua dan untuk keluarga mereka semua. Semoga dengan itu doa-doa mereka terkabulkan. Begitu juga untuk teman-teman yang lainnya yang kita saling mendoakan ya. Gus Beti juga alhamdulillah didoakan. Semoga kebaikan doa itu juga kembali kepada kalian semua. Amin amin. Amin ya robbal alamin. Oke. Saat ini kita akan menukik pada surat Quran, surat Al-Mu'minun, surat 23 ayatnya 86-87 ya. Kemarin tentang yang katanya tahun 1924 Al-Quran itu diedit di Kairo, aku sudah kasih tanggapan seperti itu ya, dan kalian terserah menilai sendiri. Kalian mau percaya yang mana itu hak-hak kalian yang tidak boleh dikooptasi oleh siapapun. Silahkan mau ikut penjelasan yang mana ya. Kalau aku sudah jelas pada posisi sulit untuk dipercaya cerita itu. Oke ya, berikutnya kita mundur ya, karena kalau kita lihat video presentasi buku itu yang dijelaskan dulu tentang Marwan, baru tentang yang 1924 di Kairo itu. Seperti yang aku bilang, aku mundur membahasnya karena nanti yang di Kairo itu karena yang di peristiwa tentang ketika Marwan berkuasa itu lebih pelik ya. Makanya aku taruh belakang. Jadi aku membaliknya ya. Kalau yang dijelaskan oleh Mun Insiri itu dia menjelaskan tentang Marwan dulu baru 1924 yang di Kairo. Aku membahasnya kebalik. Sengaja aku balik karena yang Marwan itu lebih pelik. Maka yang 1924 peristiwa di Kairo itu sudah aku bahas duluan kemarin. Sekarang kita membahas yang peristiwa Marwan. Jadi begini, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya si Mun Insiri ya, ketika Abdul Malik bin Marwan berkuasa ya, kemarin sudah kita bahas bahwa
ini intrik politiknya ini era-era tahun-tahun politiknya ini kental sekali ya. Ketika Abdul Malik bin Marwan itu memegang kekuasaan, itu dinastinya kalau nggak salah Bani Umayyah itu ya. Tolong nanti dicek ulang Bani Umayyah ya. Artinya bukan Abbasiyah, dia dari Bani Umayyah. Cuman tolong dicek nanti ya. Ketika Abdul Malik bin Marwan berkuasa, di sana sudahlah, kita nggak usah pakai basa-basi lah, nggak usah pakai basa-basi, pakai langsung aja. Maksudnya si Mu'in sini kan dia memperhalus kata, tapi kalau aku sih suka to the point aja, maksudnya itu diedit gitu aja lah. Seperti kemarin 1924 diedit, dan aku bilang itu udah bener. Nah, sekarang tentang Marwan, diedit ya. Jadi Al-Quran itu mengalami editing ya, di mana Abdul Malik bin Marwan itu mengumpulkan katakanlah kelompok kerja gitu ya. Di dalam kelompok kerja itu ada dua nama. Yang pertama Hajat bin Yusuf, yang kedua Ubaidillah bin Ziyad. Di situ terjadi perdebatan antara Hajat bin Yusuf dan Ubaidillah bin Ziyad. Ini nama Arab, ini sulit-sulit ini, takut salah ngomong aku. Ya, Ubaidillah bin Ziyad. Dikatakan di situ ditambahkan 2000 alif. Nggak tanggung-tanggung loh, ya. Bukan 1 2 3 alif. 2000 alif, coba. Bombastis banget kan. Jadi dari teks Al-Quran itu ditambahkan 2000 alif ya. Bukan 1 2 3 4 5 6, enggak, 2000 ya. Bayangkan 2000 alif ditambahkan pada teks-teks Al-Quran itu ya. Kemudian dia menukik kepada Quran surat Al-Mu'minun surat 23, 86 dan 87. 86 dan 87 ya. Surat 23, 86 dan 87. Di situ terjadi katakanlah perdebatan antara Hajat bin Yusuf dengan Ubaidillah bin Ziyad. Kadang-kadang Ziyad keliru Zaid ini. Ubaidillah bin Ziyad ya. Nah, katanya si Ubaidillah bin Ziyad itu, ini ceritanya si Mu'in ini, itu harus ditambahkan alif supaya nyambung ceritanya. Kalau nggak ditambahin alif nggak nyambung. Nah, itu katanya si Mu'in ya. Tapi repotnya aku akan mengandalkan sebuah analisa. Dia tidak mengatakan yang ditambah alif itu diksi yang mana dari narasi kedua ayat itu. Jadi aku juga nggak bisa dengan pasti dia bilang pertamanya itu diksinya itu begini, terus ditambahi alif jadi begini, terus narasinya begini di ayat ini. Dia nggak bilang. Jadi aku agak sulit meraba-raba. Cuman yang dia bilang Al-Mu'minun 23, 86, 87 ini ya, itu harus ditambah alif supaya nyambung ceritanya, kata si Mu'in gitu ya. Dan itu terjadi perdebatan tentang itu antara Hajat bin Yusuf dan Ubaidillah bin Ziyad. Begitu yang diceritakan. Kalian bisa lihat di videonya Mu'in di 1 jam pertama menit keempat ayat detik ke-38 ya. Bisa dilihat di sana ya. Oke. Itu aku kasih gambaran sebagai duduk permasalahannya. Jadi di era Marwan, Al-Quran itu sudah mengalami editing gitu. Sudahlah pakai kata editing aja supaya gampang tuh, nggak usah basa-basi yang begini yang begitu ya. Orang namanya kan kita bicara dalam dunia akademis, jadi nggak usah terlalu banyak basa-basi, langsung aja bilang editing gitu ya. Oke, aku mau tanya dulu. Kalian pernah dengar, jadi sebetulnya gini loh, posisi hadis sama sejarah itu sama sebetulnya. Karakternya sama. Itu cerita masa lalu. Cuman kalau hadis, itu qaul dari Kanjeng Nabi Muhammad. Ya.
Sebetulnya itu ya sejarah juga, karena hadis itu mesti masa lalu, ya nggak mungkin masa depan. Ya, jadi itu sebuah cerita yang sudah diceritakan di masa lalu. Tentang kontennya ya bisa saja mungkin tentang cerita masa depan. Berarti itu kalau kita bahas dalam Alkitab namanya nubuah, gitu ya. Forecast bagaimana ke depan akan terjadi. Tapi hadisnya sendiri, qaulnya sendiri, qaulia, qaul. Nanti ada fi'lia, qaulia. Ya, ada ketetapan. Itu sudah kita bahas kemarin. Hadis itu sendiri itu cerita masa lalu. Jadi dia sebetulnya sama dengan sejarah. Cuman kita khususkan karena hadis itu qaulnya dari Kanjeng Nabi dan itu tentang teologis, tidak tentang historis only ya. Tapi apapun adanya, tetap saja itu sebetulnya sama dengan sejarah. Oke, paham di sini ya. Oke. Setelah itu aku mau tanya, kalian tentu pernah dengar ya, dulu ada kata-kata yang bunyinya begini, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Ya, itu kata-kata itu kan familiar dulu bagi kita ya. Dan semua menerima bahwa itu hadis. Ya, dulu kita menerima dan menganggap itu hadis. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Ya. Ternyata lewat sebuah penelitian, setelah diteliti, ternyata itu bukan hadis. Gitu loh. Itu adalah sebuah kata-kata mutiara perspektifnya Arab ya. Dan itu bukan hadis. Tapi ya isinya tetap baik ya, membuat kita semangat belajar, tidak ada masalah. Tapi kan ternyata itu bukan hadis. Pertanyaanku, ketika itu belum diadakan penelitian, seberapa yakin kalian bahwa itu hadis? Coba kita ini, jadi aku melakukan sebuah tanggapan dengan gaya yang sama yang dilakukan oleh Munin. Munin kan tanya, seberapa yakin Anda bahwa Al-Quran itu tidak mengalami editing? Kan begitu dia kan. Aku sekarang tentang cerita ini juga memancing kalian untuk supaya adrenalin logikanya itu jalan. Dulu itu seberapa yakin Anda bahwa menuntut ilmu walau sampai ke negeri Cina itu hadis? Mestinya kan kalian kan yakin banget. Ya, kalian yakin banget. Tapi akhirnya keyakinanmu itu kan diruntuhkan dengan sebuah penelitian bahwa itu bukan hadis. Ya, kan begitu. Begitu juga cerita tentang Sa'labah. Ya, kita sudah tahu ya, dulu aku masih kecil aku sudah diceritain tentang Sa'labah ya. Ya. Pertanyaanku, seberapa yakin kamu itu bahwa cerita Sa'labah itu benar? Seberapa yakin? Seberapa yakin bahwa kamu memberikan prosentase yang sangat bahwa cerita Sa'labah itu benar? Seberapa yakin kamu? Tentunya dulu yakin banget ya. Nah, ternyata setelah diteliti cerita Sa'labah itu tidak faktual. Dia legend. Dia cerita yang itu legenda. Legenda itu mesti ceritanya dilebih-lebihkan. Ya, hiperbol dia ceritanya. Tetapi bagaimanapun bukan itu tidak berguna. Berguna saja karena di dalamnya biasanya ada nilai-nilai edukasi. Cuman cerita itu tidak faktual. Kemarin kan aku sudah bilang, hati-hati terhadap sejarah. Sejarah itu ada yang faktual, ada yang legend. Kalau legend itu dia legenda, itu nggak usah dicari. Karena kamu gak akan menemukan. Ya ambil saja kalau kamu mau, kalau nggak mau ya sudah, tinggalkan. Karena yang namanya legenda itu sulit dicari, karena itu biasanya tidak faktual. Dan itu selalu berlebih ceritanya, tetapi di dalamnya ada pesan-pesan yang mau disampaikan lewat sejarah yang legend itu. Apa? Biasanya pesan-pesan edukasi. Tapi jauh dari fakta. Ya. Baru nanti ada sejarah yang faktual.
berarti dia benar-benar terjadi. Gitu loh. Ya. Pertanyaanku kembali, dulu itu seberapa yakin Anda bahwa cerita Sa'labah itu faktual, benar-benar terjadi? Oke. Ya, apalagi aku kasih contoh. Cerita itu ketika ada orang yang katanya membunuh 999 orang. Nah, kok ya jumlahnya kok ya bagus ya. 99 orang, terus dia tanya sama kiai, "Saya bisa bertobat enggak?" Langsung katanya, "Oh, enggak bisa, dosamu terlalu banyak." Dibunuh lagi sehingga total 1000 orang yang dibunuh. Dia cari lagi kiai, katakanlah gitu ya, gampang ceritanya. Saya sudah bunuh 1000 orang, bisa bertobat tidak? Oh, bisa. Akhirnya kiainya tidak dibunuh dan dia benar-benar bertobat dan dia disuruh hijrah. Dan di dalam perjalanan itu dia belum sampai ke tempat yang dituju, dia sudah mati di tengah jalan. Akhirnya malaikat berebut, ini mayat ini masuk surga atau neraka. Terus jaraknya diukur, lebih jauh yang ditinggalkan apa lebih dekat yang mau dituju. Kan begitu ceritanya. Jadi misalkan si mayat di sini, ini yang mau dituju. Nah, ini yang sudah lalu, ini yang ke depan, ini diukur jaraknya mayatnya di sini, dekat mana. Kalau dekat ini berarti surga, kalau masih dekat ini berarti neraka, dan sebaliknya. Kan ada cerita-cerita gitu. Yang intinya malaikat berebut mayat ini, mau dimasukkan surga atau neraka. Akhirnya mereka mengukur jarak mana yang terdekat. Kalau lebih dekat yang dituju, berarti dia surga. Kalau lebih dekat yang ditinggalkan, berarti dia neraka. Pertanyaanku, sejauh mana kalian percaya itu? Cerita itu sejauh mana kalian percaya? Sejauh mana? Berikutnya lagi ada cerita seorang pelacur memberi minum anjing yang kehausan, terus akhirnya dosanya diampuni, masuk surga. Sejauh mana kalian percaya dengan cerita itu? Gitu loh. Kita kan kemarin sudah bahas ruh dewe takon. Tahu sendiri ya kamu. Ya, sejauh mana kamu percaya terhadap cerita itu? Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang aku kembalikan, sejauh mana kalian percaya terhadap cerita sejarah yang disampaikan oleh Mun'in Siri bahwa di zaman Marwan berkuasa terjadi editing Al-Quran sampai 2000 alif ditambahkan. Sejauh mana kamu percaya? Aku juga sebetulnya kalau ini berhadapan dengan Mun'in lebih enak. Seberapa tingkat kepercayaan Mun'in percaya dengan sejarah yang dia bilang bahwa di generasi Marwan berkuasa terjadi editing Al-Quran. Kenapa dia bisa percaya itu? Kenapa dia tidak percaya tentang Ibnu Ishaq? kan makanya sejarah itu repot. Aku lebih suka ketika dia menukil ayat, kita langsung aja ke materinya. Kalau ini kan terukur ini, tapi kalau sejarah kan nggak terukur. Bisa jadi sebetulnya pada waktu Marwan berkuasa terjadi ya katakanlah sebuah penelitian Al-Quran, tapi kan apakah sebombastis yang disampaikan oleh si Mun'in Siri? Kan namanya cerita itu ya ditambah-tambahilah, tergantung orang kan. So, kan aku sudah bilang sejarah itu tergantung untuk apa dia ditulis dan oleh siapa dia ditulis. Biasa aja dibikin bombastis. Bayangkan 2000 alif, apa nggak merubah makna itu kalau di sini ditambahkan 2000 alif? Kalau ditambahkan apa namanya supaya bisa dibaca kalau nggak gundul itu harokat. Nah, pinter kamu. Kalau ditambahkan harokat kita bisa maklum, karena harokat itu tidak merubah pesan. Karena gini loh, kita ini bukan orang Arab. Maka kita agak kesulitan ketika membaca teks-teks Arabiun.
Kalau orang Arab sudah familiar karena Al-Quran itu tertulis dalam teks-teks huruf-huruf Arabiun yang itu rumpun mereka memang. Tapi bagi orang di luar Arab kesulitan, maka untuk mempermudah diberilah harokat. Nah, itu tidak merubah makna, tidak ada masalah. Tapi kalau alif itu kan huruf, bukan harokat. Ya, alif itu huruf, bukan harokat. Tentunya, dan apalagi 2000 alif, bayangkan. Apa enggak bubar ini Al-Quran? Kalau memang itu benar-benar terjadi. Jadilah, itulah yang aku bilang tadi. Boleh jadi sebetulnya ada peristiwa itu, tapi peristiwanya tidak tentang bombastis alif yang 2000 itu. Itu terlalu lebay, gitu loh. Ya, terlalu lebay. Makanya kembali aku bertanya, ya pertanyaan sebetulnya untuk kalian juga untuk Mu'in Siri. Sejauh apa kalian percaya dengan cerita sejarah yang dibilang sama Mu'in Siri ketika Marwan berkuasa, dibentuklah sebuah tim dan terjadi perdebatan antara Hazard bin Yusuf dan Ubaidillah bin Zaid mau keliru lagi bin Zaid bin Ziyad ya, Ubaidillah bin Ziyad, terus penambahan 2000 alif ya. Sebagai contohnya dia mengajukan surat Al-Mu'minun ya 8687, katanya kalau nggak ditambah alif itu nggak nyambung. Seberapa tingkat Anda percaya bahwa itu benar? Belum tentu benar. Peristiwanya boleh saja terjadi. Karena masing-masing orang punya sudut pandang. Seperti aku kalau ditanya, aku suruh cerita reformasi dan aku suruh menjawab siapa itu Bapak reformasi. Jawabanku tidak sama dengan jawaban publik, tapi peristiwa reformasinya memang ada. Tapi ketika ditanya siapa Bapak reformasi, bagiku Bapak reformasi bukan yang seperti publik kenal. Bukan. Gitu loh. Karena ada sosok yang itu tidak terekspos. Sesungguhnya dialah sebagai Bapak reformasi. Jauh sebelum yang terkenal itu sudah dikenal. Dia yang pertama kali mengusung tentang suksesi. Dan akhirnya dia direkol, pada waktu itu partai masih 3 dari DPR. Jadi kan lain cerita, sama-sama cerita reformasi. Reformasinya memang ada. Tapi kalau orang bertanya sama aku dan orang lain ditanya, siapa Bapak reformasi? Jawabnya beda. Sama seperti ini, bisa jadi zaman Marwan itu ada masalah tentang Al-Quran. Tapi masalahnya apa? Kita kan tidak tahu. Terus dibombastis, dibikinlah 2000 alif ditambahkan. Waduh. Semudah itu kah? Apalagi pada saat itu terjadi pergolakan politik. Politik itu kekuasaan. Kebenaran itu ada di tangan kuasa. Yang menulis sejarah itu yang berkuasa. Ini kan harus kita analisa dengan baik. Gitu. Ya. Jadi itu analisa-analisa tentang sejarahnya. Sekarang aku akan menggesernya ke tentang bahasa. Karena kita mau menukik ke sini. Ya. Bahasa itu rasa. Ada sesuatu yang tidak bisa atau tidak cukup dituliskan oleh kata tentang rasa. Kamu bisa catat. Ada sesuatu yang tidak cukup diungkapkan oleh kata tentang rasa. Ya, tidak cukup. Kamu punya cinta, ya, ya terserah cinta sama siapa, sama pacarmu, sama istrimu, sama anakmu, sama pekerjaanmu, sama karirmu, sama hartamu, sama cinta terhadap apalah. Itu nggak bisa 100% lengkap kamu wujudkan dalam kata-kata. Nggak bisa. Ya. Jadi kata-kata itu punya keterbatasan untuk menginformasikan tentang rasa. Dan bahasa itu rasa. Gitu. Ya. Contohnya begini. Di aku nih orang Jawa ya, kalau ditanya sepeda motor iki ojo didol, iki wis jeru.
Kalau aku terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sepeda motor ini jangan dijual. Karena ini sudah dalam. Itu pakai idiom jeru. Jeru itu dalam. Sepeda motor iki ojo didol. Wis jeru. Jadi sepeda motor itu sudah dalam. Orang di luar Jawa karena dia tidak punya rasa atau tidak terbiasa dengan rasa Jawa, dengan bahasa-bahasa yang memang seperti itu nggak nyambung. Apa sih kok sepeda motor kok dalam? Apalagi diterjemahkan. Sepeda motor kok dalam gitu. Itu sulit dipahami oleh orang-orang yang di luar Jawa. Karena apa? Di situ ada rasa yang tidak dapat diungkapkan dengan kata. Artinya apa? Itu sepeda motor itu sudah penuh riwayat, penuh sejarah. Mungkin dia waktu kamu sekolah dulu yang mengantarkan kamu. Mungkin dia yang mengantarkan kamu waktu kamu apel pacarmu. Mungkin dia yang mengantarkan kamu meniti karir sehingga sekarang kamu ini sukses jadi kaya dan kamu bisa beli mobil. Tapi sepeda motor itu jangan dijual, biarkan saja. Kamu mau beli yang baru sepeda motor silahkan. Tapi sepeda motor itu biar menjadi cenderamata, menjadi barang antik, jangan dijual. Karena apa? Wes jeru, sudah dalam. Itu maksudnya. Maka cukup mengatakan sepeda motor ini wis jeru, ojo didol. Kata-kata wis jeru itu permainan rasa. Yang tahu orang Jawa, orang di luar Jawa enggak tahu. Ya. Dan itu berlaku untuk semua bahasa. Berlaku untuk semua bahasa. Ya. Dalam bahasa itu ada rasa. Ya, Simunin kita lihat bahasa Arabnya, lugotan Arabiannya bagus, wajar karena dia memang dulunya mondok sebelum ke Amerika. Dan semua orang pun kalau mau belajar tentu bisa seperti itu, bahkan bisa lebih dari seperti itu. Tetapi masalahnya kalau kita tidak dalam hidup atau kita tidak hidup dalam kebudayaan bahasa itu sendiri, kita tidak bisa merasakan rasa bahasa itu. Nggak bisa. Begitu juga bahasa Arabian. Itu ada rasa bahasa. Yang itu hanya mereka yang tahu. Maka seharusnya kita konfirmasi ke mereka. Makanya kan aku bilang ketika teman-teman Kristen ya masih saja dalam terbelenggu dogma yang mengikat bahwa Yesus itu Allah dengan cara mengutak-atik kata ehad. Kan aku berulang kali mengatakan, coba kalau kamu gengsi terhadap adik bungsumu Islam, tanya sama kakak tertua Yahudi sana. Apa arti kata ehad itu? Satu atau kesatuan? Karena apa? Yang punya bahasa itu mereka. Maka yang paling tahu tentang diksi ehad itu apa? Ya mereka. Bukan justru orang di luar Israel. Akhirnya ya akal-akalan di mana ehad satu jadi kesatuan itu. Kembali aku tekankan dalam bahasa itu ada rasa. Ya. Oke. Sekedar informasi saja. Nanti ada video yang kamu render ya tentang kemarin Bapak pergi ke rumahnya Ahmad ya. Nanti kamu render supaya ini mbak-mbak, bapak-bapak tahu ya. Jadi gini, untuk memberikan sebuah penjelasan yang itu akurat tentang sholawat, kemarin itu aku ke rumahnya sahabatku yaitu Cak Ahmad, khusus mendiskusikan tentang sholawat itu apa. Karena kalau Cak Ahmadnya kita ajak ke sini itu bawa kamusnya sulit, kamusnya tebel-tebel, jadi kita yang ngalah, kita ke rumah Cak Ahmad gitu. Bayangkan, hanya satu diksi sholawat itu dari ba'da asar sampai jam 10-an malam lah. Berapa jam itu? Hanya satu kata. Nah, di sana aku menyempatkan diri tanya tentang diksi lillah itu apa sih Cak Ahmad? Nanti di sini kita membicarakan kata lillah.
yang katanya itu nggak nyambung, harus ditambah alif. Bener nggak itu yang dibilang Marwan, yang dibilang si Munin Siri? Gitu. Nanti kita di sini mendiskusikan tentang diksi lillah. Ya. Nah, kemarin aku sempat tanyakan apa itu lillah. Gitu. Meskipun itu hanya sampingan, karena tujuan utamanya kita mengkaji apa sih makna dari kata sholawat itu. Ya. Kita buka kamus, ada berapa kamus itu tebel-tebel dan semua Arabian. Dan kemudian alhamdulillah, jadi di samping Cak Ahmad sendiri ya memang pernah hidup di Jeddah sana 20 tahun. Kemudian putranya juga ada yang lahir di sana. Jadi kita seperti menemukan translator yang native speaker Arabian. Jadi benar-benar mantap. Dan nanti videonya supaya sama Mas Gra itu diedit dan kok diedit, di apa namanya, di render dan dibagikan untuk kalian ya, sebelum nanti kita bahas tentang sholawat. Jadi di situ aku sempat tanya apa sih lillah itu dan dijelaskan. Ya. Nah, sekarang coba ini ya. Coba ini aku jelaskan dulu surat Al-Baqarah ya. Quran surat Al-Baqarah ayatnya 156, kamu buka. Ya. Quran ya. Sebelum kita ke sini, ini intinya ya yang mau kita diskusikan. Surat Al-Baqarah surat 2 156. 156. Ya. Di situ ada kata lillah. Ya. Di situ ada kata lillah. Coba kau buka Al-Baqarah 156. Ya, aladina ya. Aladina iza asobat hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Awas keliru loh ya. Depannya lillahi, berikutnya itu ilaihi. Awas jangan sampai salah baca ya. Lillahi yang kita diskusikan lillahi. Apa sih maksudnya lillahi itu? Ya. Kita baca terjemahannya. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ya lillahi ya. Lillahi itu milik Allah. Ya. Coba nyambung nggak? Ada musibah terus kami milik Allah. Kan nggak nyambung. Ya. Orang ada musibah kok terus lillahi kami milik Allah. Di mana nyambungnya? Kan nggak nyambung. Karena kita tidak menguasai rasa bahasanya. Ya. Jadi artinya innalillahi itu adalah sebuah pengakuan suci akan kepasrahan terhadap Allah. Itu loh maksudnya, ya. Itu sebenarnya menyatakan apa? Sudah powerless, tidak ada daya upaya. Maka dia mengatakan, kita mengatakan innalillahi. Semuanya ini milik Allah. Ya. Jadi kalau kita ditimpa musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya ini milik Allah. Kita punya apa? Orang napas kita aja yang punya Allah kok. Rambut ini yang kita bisa nahan rambut satu dan supaya tidak berubah. Ini semua milik Allah. Ya. Tuh, itu ambil itu tuh. Bapak ambil kelupaan. Terima kasih untuk Mbak kita yang ada di Bandung. Ini dapat paket dari Bandung ya, dari saudara kita. Ini ibu guru kita yang baik hati. Sekarang hari guru ya.
Tapi aku nggak berani apa namanya nih unboxing karena ini urusannya wanita ini. Nggak tahu mamanya Gra itu dibeliin apa ini. Terima kasih, semoga Allah balas kebaikannya. Oke, ini tuh. Oke, kita lanjut ya. Jadi innalillahi itu artinya adalah sebuah pengakuan suci bahwa kita ini tidak ada daya upaya. Semua ini milik Allah. Aku kemarin tanya sama Cak Ahmad, dia jawab. Contohnya begini, Yahudi itu ya, aku sudah jelaskan, nanti itu terbagi antara Yahudi teologis dan Yahudi politis. Yang rame tukaran tuh Yahudi politis, Yahudi teologis itu enggak. Mereka baik-baik saja terhadap sesama saudaranya yang Islam sekalipun. Ya, aku sudah pernah bahas itu ya, walaupun sekilas. Ya, misalkan begini, ketika rumah-rumah mereka itu digusur, ya, orang-orang Arab itu yang digusur itu, kok ditanya itu, siapa yang gusur rumahmu? Lillahi. Coba, nyambung nggak? Dia nggak ngomong Israel misalkan, enggak. Siapa yang menggusur rumahmu? Lillahi. Coba, nyambung nggak itu? Artinya dia sudah nggak punya daya upaya untuk mempertahankan rumahnya, sudah semua dipasrahkan dengan kekuatan yang maha memiliki segalanya. Maka dia ngomong lillahi. Semua milik Allah. Lah kalau kita pakai dengan cara pandang kita yang bukan orang rumpun Arab, kita bingung. Loh, ini ditanyain siapa yang menggusur rumahnya, meratakan rumahnya dengan tanah, kok dijawab milik Allah, itu gimana? Nggak nyambung kan? Itu rasa bahasa. Seperti tadi jeru, itu rasa bahasa. Nah, si Mun'in ini nggak tahu aku, dia pernah hidup di Arab nggak? Kalau soal pasrah, makrot itu bisa kita latih. Tapi kalau soal rasa, itu harus dengan experience. Harus experience. Harus dia mengalami hidup dalam bahasa itu. Supaya dia tahu. Ya. Terus lagi kalau di jalan-jalanan itu, pengemis itu dijelaskan mintanya itu begini. Kalau apa namanya, pengemis itu begini. Lillahi ya muksinin. Lillahi ya muksinin. Kalau kita terjemahkan, untuk Allah wahai orang-orang yang muksinin itu apa ya? Baik ya. Untuk Allah yang baik ya. Muksinin itu apa yang paling tepat ya? Ya baik lah ya. Muksinin itu orang-orang yang baik, orang-orang yang bermurah hati. Ya. Orang-orang yang baik. Lillahi ya muksinin. Jadi kalau mereka meminta-minta, lillahi ya muksinin, lillahi ya muksinin. Orang bingung, ini minta-minta tapi ngomongnya milik Allah ya wahai orang-orang yang baik, milik Allah wahai orang-orang yang baik. Itu gimana logikanya? Coba, nggak nyambung kan? Artinya dia minta, tapi bahasanya tidak aku minta duitnya, nggak begitu. Lillahi ya muksinin, milik Allah wahai orang-orang yang baik. Gitu loh. Ya. Belum lagi kalau kita baca Al-Quran, a'udzubillah. Aku berlindung kepada billah. Itu kan ada lillah, jadi kena depan huruf dan jadi billah. Itu kan dalilah. Jadi di sini ada rasa bahasa yang kita tidak bisa tahu kalau kita tidak pernah bereksperimen untuk menjadi sebuah experience, mencoba untuk menjadi sebuah pengalaman hidup dalam bahasa itu. Tidak bisa, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat surat ini supaya tahu ya. Surat 5117. Surat 5117. Ini tadi Al-Baqarahnya 2, sekarang surat 5. Quran surat Al-Maidah ya, surat 5 117 118 ya. 117 118 nanti 120.
20 ya. Oke, coba kita lihat. 117. Ya, begini. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkaulah yang maha menyaksikan segala sesuatu. Ini pernyataan Kanjeng Nabi Isa ya, karena ketika ditanya oleh Allah ya. Dan inilah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Ya. Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib." Ya. Itu kalau 116-nya. 117-nya seperti yang aku baca tadi, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Sembahlah Allah, ya. Di sini Tuhanku ya, padahal Rob itu ya. Ya. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, ya. Jadi Al-Quran itu tidak pernah mengatakan nanti Yesus itu turun ke bumi lagi, itu tidak pernah. Sampai mampus kamu cari, enggak pernah. Yang ada itu Allah mengangkat ke langit. Nah, masalahnya nanti kita memahami diksi mengangkat itu seperti apa. Yang ada dalam Al-Quran Allah mengangkat Isa ke langit. Enggak ada dalam Al-Quran Allah menurunkan Isa dari langit itu sampai modar, mbok cari, enggak ada. Ya, enggak ada. Yang ada itu Allah mengangkatku ke langit. Enggak ada. Allah menurunkanku dari langit itu enggak ada. Itu kan akidahnya teman-teman saudara kita Kristen kok kamu percaya. Ya biar itu menjadi milik teman-teman Kristen, ya kita hormati saja. Bukan untuk dipercaya, untuk dihormati saja. Ya, oke, aku lanjut. Engkaulah yang mengawasi mereka dan engkaulah yang maha menyaksikan segala sesuatu. Kemudian stressingnya itu di 118. Tadi 116 ya. Kurang. 116 ya. 117, 116, 117. Stressingnya nih 118. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Apa yang bisa kita ambil dari ayat 118 ini? Kanjeng Nabi Isa itu memasrahkan semuanya kepada Allah. Kalau mau disiksa mereka itu yang syirik-syirik itu, ya mereka hambamu. Tapi jika engkau mengampuni, sesungguhnya engkau maha perkasa. Artinya apa? Kanjeng Nabi Isa menyerahkan semuanya itu, silahkan Allah mengambil keputusan gitu loh. Tentang yang bajingan-bajingan ini, yang syirik-syirik ini. Jadi Kanjeng Nabi Isa hanya mengawasi ketika dia masih bersama mereka. Setelah itu dipasrahkan. Nah, ini dipasrahkan ini, ya. Allah mau ngambil keputusan apa itu terserah Allah. Itu namanya bentuk kepasrahan. Ya. Karena semua apa? Milik Allah. Lah, kata-kata seperti ini itu ekspresinya itu lillah, milik Allah. Gitu loh. Jadi Kanjeng Nabi itu merasa tidak punya tidak punya bargaining apapun tentang orang-orang yang syirik itu. Diserahkan kepada Allah semuanya. Karena semua milik Allah. Ini bentuk kepasrahan seperti itu, gitu loh. Dan biasanya orang-orang dalam antropologi Arab mengatakan ya lillahi, milik Allah. Ya. Oke, sekarang kita lihat yang 120.
120. Nah ini ya. Lillahi ya. Lillahi mulkus samawat wal ard wa ma fihim wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lillahi, milik Allah. Seperti itu loh. Ya. Bentuk-bentuk kepasrahan suci itu seperti itu. Artinya kita ini tidak punya daya apa-apa. Ya. Oke, di sini sudah jelas. Lampunya hidupin, kok gelap? Ya. Setelah jelas, ini jelas. Ya. Setelah ini jelas, aku mau bawa kalian ke sini. Yang dibilang sama Munin Siri kan ini. Kita mau diskusikan ini. Ini sudah kan? Ini sudah. Ini sudah, ini sudah, ini sudah. Ya. Oke. Sekarang kita lihat surat 23. Surat 23. Al-Mu'min di Al-Qur'anmu juga buka. Ayatnya dimulai di 86. Yang katanya dia ditambah satu alif biar nyambung gitu ya. Lihat ini. Katakanlah, ini yang 86 ya. Siapakah sebetulnya kalau milik ini terjemahan Depak ini kacau ini. Ya. Rob itu sebetulnya bukan Tuhan yang memiliki, tapi yang menjaga, yang memelihara seharusnya. Inilah kita. Ya, jadi sebetulnya gini, katakanlah siapa. Jadi Rob itu pemelihara, bisa menjadi pembimbing atau guru ya. Alam semesta ini itu Rob. Ya, ini diterjemahkan pemelihara. Ya betul berarti ya, kalau pemelihara. Sebentar. Katakanlah siapakah Tuhan yang... Nah ini, waduh. Antara atas bawah nggak sama. Di terjemahan yang tidak berkata, Tuhan yang memiliki. Tapi di sini pemelihara. Sudah benar yang pemelihara. Lihat ini. Makanya kalau kita nggak belajar Arabiunnya, kita jadi bingung antara terjemahan yang keseluruhan sama yang perkata nggak sama. Alhamdulillah kita pakai yang perkata saja ya. Karena kalau yang keseluruhan begini, katakanlah siapakah Tuhan yang memiliki langit yang 7 dan yang memiliki arsy yang agung. Nah itu. Jadi robus itu menjadi yang memiliki, padahal salah. Ya, tadi kan lillah ya. Kita pakai yang perkata benar ini. Kul man robus samawati ya. Sabi'i wa rabbul arsil azim. Jadi gini, kul katakanlah siapa robbu pemelihara. Nah, ini yang tepat. Langit samawat ya. Langit apa ini? 7 sabi'i, sab'ah. Itu tergantung bagaimana nanti rangkaian hurufnya. Seperti hari Sabtu ya. Sabtu itu dari sab'ah. Dari 7. Maka kalau nulis di Facebook itu kalau pas hari Sabtu itu sab'ah. Nanti tinggal jawabnya apa? Sab'ah paing, sab'ah kliwon. Itu hari ke-7 ya. Di sini dia karena tuntutannya menjadi sabi'i ya. Sabi'i warobul arsil azim ya. Katakanlah siapa pemelihara langit 7, maksudnya langit yang 7 dan ya, wa itu dan ya, dan robbu pemelihara ars yang besar. Sebetulnya adim itu lebih enak mana, besar atau ars yang agung, yang luas. Di sini besar ya. Kalau aku sebetulnya lebih cocok ars yang agung, yang luas ya. Kok di sini besar. Jadi lengkapnya, katakanlah siapa pemelihara langit yang 7 itu ya, dan pemelihara ars yang luas ini, yang agung ini. Dia pakai besar, yang besar. Itu siapa?
Jadi ini ditanya ini, ya. Yang ditanya itu siapa sih ini? Coba kita lihat ke atas, ya. Kita lihat ke atas. Kita lihat ke atas, ya. Ini di 83 belum. Nah, ini orang-orang yang kafir ini yang ditanya ini. Ya. Yang masih tertutup, ya. Seperti ini. Bahkan mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang terdahulu, ya. Ya, ini orang-orang yang masih kafir, ya, artinya masih tertutup. Apakah betul apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Itu ayat 82-nya, ya. Terus di 83, sungguh yang demikian ini sudah dijanjikan kepada kami dan kepada nenek moyang kami dahulu, ini hanyalah dongeng-dongeng terdahulu. Nah, ini kafir-kafir yang belum membuka hatinya untuk Islam, ya. Jadi yang ditanya ini orang kafir, ya. Ke 8 berapa? Langsung ke 86, ya. 86 sudah aku bahas gitu, ya. Sekarang lihat jawabannya, 87. Mereka akan menjawab, milik Allah. Saya kuluna lillah kul afala la tatakun. Mereka akan menjawab, milik Allah, lillah itu milik Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Jadi ini orang-orang jelebo, ini Arab-Arab jelebo yang masih menutup hatinya, masih kafir, yang belum mau bertakwa. Maka ini kan redaksinya kan dialogis, ya. Jadi lah opo kon nggak gelem bertakwa? Kenapa kamu nggak mau bertakwa gitu, ya? Karena mereka sudah tahu, mereka akan menjawab milik Allah ketika ditanya. Katakanlah siapa pemelihara langit yang 7 dan pemelihara ars yang agung ini? Mereka akan menjawab milik Allah. Katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa? Artinya, kamu tuh sudah tahu milik Allah. Kenapa kamu nggak bertakwa sama Allah? Gitu loh, ya. Nah, yang jadi masalah di sini itu katanya tidak nyambung, maka perlu ditambah alif. Aku sendiri tidak tahu mana yang ditambah alif tuh diksinya yang mana gitu loh supaya nyambung. Kan harusnya begitu. Jadi kalau ada orang cerita aja ngomong, kita langsung percaya. Sebenarnya apa yang dia ceritakan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak nyambungnya di mana? Ya, kalau menurut dia yang ditanya itu siapa pemelihara, bukan milik siapa. Itu, ya. Ingat, ya. Coba kalimat di atasnya. Yang ditanyakan siapa pemelihara. Katakanlah siapa pemelihara langit yang 7, ya, dan pemelihara ars yang besar. Pertanyaannya bukan begini. Katakanlah siapa yang memiliki langit yang 7 dan yang memiliki ars yang agung. Pertanyaan tidak begitu, ya. Pertanyaannya adalah siapa, katakanlah siapa pemelihara Robus itu, ya, Robi. Ini biasanya yang di atas itu Tuhan, jadi kacau lagi kalau Tuhan, ya. Maka kita perlu tahu memang diksi-diksi dalam Arabian, ya belajarlah, aku sendiri masih belajar, ya. Katakanlah siapa pemelihara langit yang 7 dan pemelihara ars ini yang agung. Mereka menjawab lillah, kalau diterjemahkan milik Allah. Jadi katanya tidak nyambung. Coba. Ya memang kalau kita lihat ya tidak nyambung karena kita tidak masuk ke dalam rasa bahasa. Yang ditanya siapa pemelihara kok jawabnya milik Allah. Tidak nyambung kan? Gak nyambung. Karena tidak aplikatif. Kan aku udah bilang kesalahan kesulitan kita memahami Al-Quran itu karena kita tidak aplikatif. Kalau para sahabat dulu itu mereka aplikatif, jadi mereka tidak sulit untuk mengerti apa yang dipesankan Al-Quran. Lah kita yang hidup sekarang dan kita bukan rumpun Arab, ya memang agak sulit karena tidak aplikatif. Kalau diaplikasikan, guru ngajiku bilang begitu, seandainya kita mengaplikasikan Al-Quran, kita akan mudah memahami pesan-pesan Al-Quran. Karena Al-Quran ini kan teori.
Ini kan teori. Bagaimana kita memahami teori? Tentunya lebih mudah kalau kita aplikasikan. Gitu. Oh, maksudnya kata-kata itu begini loh. Kita bilang maksudnya kata-kata itu begini karena kita sudah aplikasi. Gitu ya. Nah, kembali masalah ini. Ditanya siapa pemelihara langit, ya? Dijawab milik Allah. Terus katanya si Mun'in nggak nyambung. Supaya nyambung ditambahin alif. Percaya. Sejauh apa kalian percaya cerita itu gitu loh? Berapa persen Anda percaya terhadap ceritanya si Mu'in tentang sejarah yang dia jadikan argumentasi itu? Coba. Ini diceritakan perdebatan antara Hazard bin Yusuf dan Ubaidillah bin Zaid yang sama-sama orang Arab loh. Artinya mereka tahu, mereka hidup dalam bahasa itu, mereka tahu. Artinya memang kalau kalimat ini dikeluarkan dari budaya Arabian akan bilang nggak nyambung. Orang ditanya siapa pemelihara langit dan bumi? Siapa pemelihara langit yang 7 dan ars yang agung ini? Kok dijawab milik Allah? Kan nggak nyambung memang. Karena kita tidak masuk dalam rasa bahasa itu. Tetapi kalau kita masuk ke dalam rasa bahasa itu, kita tahu bahwa itu nyambung. Karena apa? Karena rasa bahasa itu menggiring kita untuk tahu bentuk kepasrahan. Ya, jadi orang-orang Arab yang jelebo-jelebo itu yang masih belum mau menerima Islam, masih menutup terhadap Islam, sehingga mereka tidak mau bertakwa. Dia tahu bahwa semua ini milik Allah, dan ketika ditanya dia sudah memasrahkan, ini semua milik Allah. Ya, ketika ditanya siapa yang memelihara langit yang 7 ya, langit yang 7 dan ars ini, ya, itu dalam kepasrahan mereka bilang lillahi. Itu sama seperti tadi aku gambarkan, makanya aku ceritakan di awal supaya kamu acceptable. Siapa yang merusak rumahmu? Lillahi. Itu bentuk pengakuan suci, sudah tidak ada daya upaya lagi. Dia sudah diporak-porandakan rumahnya dengan orang-orang dan itu dia serahkan semua kepada Allah. Seperti kalau kita ada yang kena musibah, innalillahi. Cuma kalau kita nggak tahu rasa bahasa, ini musibah kok milik Allah, ini gimana sih? Kan nggak nyambung. Tapi kalau kita tahu bahwa itu adalah sebuah pengakuan suci kepasrahan, baru nyambung. Masa sih si Abdullah, siapa nih? Hajat bin Yusuf dan Ubaidillah bin Zaidnya yang sama-sama orang Arab, nggak tahu ini. Sedangkan saudaraku Kang Mas Ahmad yang dia cuma 20 tahun hidup di Arab bersama keluarganya di Jeddah sana, yang memang kebetulan dia masih punya keluarga di Jeddah, dia ngerti kok. Masa Hajat bin Yusuf dan Ubadah bin Zaid nggak ngerti sehingga perlu ditambah alif? Ini kan cerita gimana gitu kok. Cerita itu dari mana dapatnya itu loh? Sejauh apa cerita itu benar? Sejauh apa kalian yakin dengan cerita yang disampaikan oleh Mun'in Siri itu? Hati-hati terhadap cerita. Karena sejarah karakternya itu relatif. Aku sudah di seri keberapa aku sudah bilang, sejarah Super Semar itu simpang siur sampai ke kita. Didatangkan 2 saksi hidup, masih hidup saksinya. Itu juga laporannya beda-beda. Itu Super Semar. Lah ini berabad-abad terus sama Mun'in dinukil. Karena Mun'in ketika mau menulis buku, ya, ketika dia mau menulis buku, dia sudah pasang dong. Ya, goalnya mau kemana buku yang saya mau tulis ini? Tinggal nanti dikembangkan. Untuk mencapai goal, dia harus memilih riwayat-riwayat yang mendukung goal yang mau dia capai. Ya, termasuk sejarah itu. Masalahnya,
Sejauh mana kalian yakin sejarah yang diceritakan Mu'in itu benar? Coba. Aku tadi sudah cerita Profesor belum? Komarudin Hidayat. Sudah cerita Bapak belum deh? Belum ya? Jadi gini, tanpa sengaja, ternyata sepertinya loh ya, kalau aku salah tolong dikoreksi. Di YouTube itu selalu ngeling ya. Aku kan karena ingin membahas ini, tentunya aku harus tonton sampai tuntas dong videonya si Mu'in itu kan. Nanti kalau nggak kan aku bisa salah mengomentari. Jadi setelah aku sering melihat videonya, itu video-video lain yang terkait dengan Mu'in itu ngeling gitu ya. Nah, tiba-tiba kemarin muncul itu judulnya gini, tajam tanggapan Profesor Komarudin Hidayat. Sepertinya begitu. Kalau salah tolong dimaklumi, nanti kalian bisa cari sendiri ya. Itu Profesor Komarudin Hidayat itu kalau tidak salah pernah juga menjadi rektor UIN ya, Jakarta. Artinya ya seperti Harun Nasution juga, Opung Harun Nasution juga itu pernah jadi rektor ya. Profesor Harun Nasution. Nah, sayangnya diskusi antara Prof Komarudin Hidayat sama Prof Mu'in Siri itu pertama dia cuma berapa menit gitu ya. Yang kedua itu sepertinya Zoom, jadi suaranya agak sulit terdengar ya. Tapi alhamdulillah aku sudah menangkap intinya itu ternyata sama. Yang ditanyakan oleh Bapak Komarudin Hidayat itu sama. Sejauh apa ya sebuah pemikiran dengan menukil sejarah yang dinukil oleh Mu'in itu benar, itu sejauh apa? Gitu loh. Jadi aku kaget. Dan itu ternyata sudah beberapa waktu yang lalu ya. 6 bulan itu apa gitu, nanti kamu lihat. Artinya ternyata bukan hanya aku yang memberikan tanggapan. Aku kan seperti sejarah awal di seri 1 sudah aku ceritakan. Aku awalnya baca buku ini kan tidak tertarik ya, nggak sampai selesai. Aku lebih tertarik yang satunya, polemik kitab suci, yang ini aku baca, aku nikmati ini ya. Dan aku kembali mengulas ini seperti cerita yang sudah aku ceritakan di seri pertama ya. Dan ternyata Prof Komarudin juga mengomentari dengan keterbatasan teknologi tadi yang aku bilang. Pertama itu singkat, yang kedua itu sepertinya Zoom jadi agak sulit aku dengar gitu, tapi aku sudah menangkap maksudnya. Sama saja Profesor Komarudin kan menanyakan sehandal apa data yang dipakai oleh Mu'in itu, gitu loh, sama saja ya. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Ya. Jadi ya, oke, sebelum kembali ke sini ada lagi yang perlu aku komentari. Mu'in itu menukil sejarah tentang Muqatil bin Sulaiman yang dia bilang itu tafsir pertama itu dilakukan oleh Muqatil bin Sulaiman. Cuman apa aku salah dengar atau apa gitu ya. Dia bilang isnad ini apa maksudnya gitu. Karena ini tafsir loh. Kok dia bilang Muqatil bin Sulaiman itu kalau kita baca tafsirnya itu tanpa sanad. Artinya dia mau mengatakan bahwa dulu itu tradisi sanad tidak ada. Begitulah kira-kira yang mau dia maksudkan ya. Dan dengan menukil tafsir Al-Qur'an Muqatil bin Sulaiman ya. Dia bilang isnad, aku apa sih isnad ini gitu. Tapi setelah aku bolak-balik dan aku tanya isnad, oh yang dia maksud itu sanad, gitu loh. Karena aku agak aneh, orang baca tafsir, menulis tafsir, menyusun tafsir, apa hubungannya dengan isnad? Aku heran juga kerangka berpikirnya si Mu'in ini. Dia bicara tafsirnya Muqatil bin Sulaiman, tapi dia berbicara isnad. Artinya tafsir bin Sulaiman, tafsir Al-Quran Muqatil bin Sulaiman digunakan oleh dia untuk memperkuat posisi tawar dia bahwa dahulu itu tradisi isnad nggak ada.
Terus aku tanya, apa hubungannya tafsir dengan isnad? Gitu loh. Makanya aku agak bingung apa yang dia maksud sanad. Karena nggak ada hubungannya tafsir dengan isnad. Isnad itu jamaknya sanad. Sanad itu dari A ke B, B ke C, C ke D gitu loh. Orang tafsir itu apa sih? Tafsir itu adalah sebuah pendapat untuk menjelaskan permasalahan. Seperti ini. Nanti kapan-kapan kita bahas, ada informasi bagus tentang tafsir Jalalain. Ini tafsir Jalalain. Artinya ini pendapat Jalalain tentang Al-Qur'an yang dijelaskannya. Jadi ini pendapat, terus apa perlunya sanad? Kok dia bicara isnad, aku juga heran. Makanya aku berulang tanya, ini maksudnya apa sih kok isnad ini? Apa benar yang dia maksud sanad gitu? Ya memang isnad itu jamaknya sanad kan. Dan ternyata kalau kita lihat, dan aku sudah tanya kepada Cak Ahmad yang dia pakar bahasa Arabian, maka aku simpulkan, oh ya dia bicara tentang sanad. Terus apa hubungannya sanad dengan tafsir? Gitu loh. Ini bukan ya, sanad itu dibikin itu untuk menggaransi bahwa berita itu valid gitu loh. Misalkan kancil nyolong timun. Di mana kamu tahu kancil nyolong timun? Itu Paijo yang lihat di sawah. Nanti Paijo dari Paidi ke Tulkiem ke Paino ke Bekti ke siapa? Poniman ke siapa? Nah, itu aliran cerita dari si A ke B ke C itu loh. Nah, terus kenapa perlu aliran cerita? Untuk menggaransi bahwa cerita ini masih terhubung dengan sumber utamanya. Kalau di hadis yaitu ke Kanjeng Nabi. Yang menjadi masalah, tafsir apa hubungannya dengan sanad? Tafsir apa hubungannya dengan isnad? Ini kacau ini profesor satu ini. Ya. Ini Jalalain ya, orang kalau sudah di pondok megang Jalalain itu berarti dia sudah, kalau kita ikut karate itu dia sudah ban hitam lah. Ya. Nanti ban hitam naik dan 1 dan 2 gitu. Kalau pertama kan ban putih, ban hijau, ban coklat, terus ban netek bengek sampai ban hitam. Ban merah juga ada nanti, terus dan 1 dan 2 kan gitu kelasnya. Nah, ini kok sudah pegang tafsir Jalalain, kalau kita di pondok itu sudah ban hitam ini. Tahu artinya Jalalain? Sahadatain, tahu sahadatain. Berarti sahadatnya 2. Sahadat untuk Nabi, sahadat untuk Gusti Allah. Maka 2 sahadatain. Jalalain ini 2 jalal. Jadi ini yang nyusun orang 2, namanya sama-sama Jalal. Makanya Jalalain, bukan jalan lain. Nanti kamu bilang, aku pakai tafsir jalan lain saja. Ya sudah, karpu nggak apa-apa. Ya, oke. Sekarang kita kembali di sini. Ya, ini ketika Arab Jelebo ditanya, ya, katakanlah siapa pemelihara langit yang 7 itu? Siapa pemelihara arsy yang agung itu? Maka mereka menjawab, milik Allah, lillahi, ya, milik Allah, ya, milik Allah, kepunyaan Allah. Itu adalah bentuk sebuah pengakuan suci bahwa kita ini powerless, tidak punya daya upaya. Ini semua Allah yang punya. Makanya lanjutnya dikatakan oleh Al-Quran, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Gitu loh. Jadi salah kalau dikatakan bahwa antara 86 dan 87 itu tidak nyambung. Ya tidak nyambung karena kamu tidak tahu rasa bahasa Arabian. Gitu loh. Jadi makanya nggak mungkin lah Hajjaj bin Yusuf itu orang Arab kok. Ubaidillah bin Ziyad itu orang Arab, terus perlu ditambah alif biar nyambung. Apanya yang ditambah, yang mana diksinya? Ini nyambung, cuman ini pakai dalam gaya bahasa mereka, ya, dalam sebuah pengakuan suci, kepasrahan suci.
Dia sudah tidak bisa lagi mengatakan bahwa ini semua milik Allah. Gitu loh. Seperti tadi itu loh. Ya. Lillahi ya muksinin. Lillahi ya muksinin. Coba terjemahkan dulu gimana? Milik Allah lah, hai orang-orang yang baik, milik Allah. Otakmu nggak nyambung orang kamu hidup di Indonesia. Coba kamu hidup di Arab sana. 10 tahun kamu hidup di sana. Kamu hidup dalam bahasanya, kamu ngerti. Oh, artinya dia minta-minta. Gitu loh. Kalau kamu lepaskan budayanya, kamu mikir milik Allah, hai orang-orang yang baik, tapi dia minta, ini hubungannya apa? Ya. Oke. Jadi, sudah aku kupas tuntas. Tidak ada masalah di sini. Ya, tidak ada masalah di sini. Terus ditambahi alif. Ya. Jadi kalau kita ambil angka, sebetulnya gini ya. Berapa jam, Le? 1. Ya, dilanjutkan ke 1,5 jam. Gini ya. Gini ya. Al-Quran itu kalau dihitung ya 6.236 ayat ya. Bisa hitung sendiri. Kalau nggak percaya, ambil kalkulator ayat. Ya. Yang dikatakan si Mun'in 2.000 ayat. 2.000 tambahan alif. Taruhlah dalam satu ayat satu alif, berarti 2.000 ayat. Ya, yang ditambahi alif. Kan berpikirnya kan begini. Berarti sisanya ada berapa? 4.000-an lah ya. 6.200 ya sudah kita bulatkan 4.000-an. Ini berarti berapa persen tadi, Le? 6,6%. 6,6 ya sudahlah kita bulatkan. 66%. 66%. Kita bulatkan 66% ya. Sebentar. 66% ya. Ini yang tidak ditambahi alif ya. Taruhlah ini yang tidak ditambah alif. Nanti ini bermasalah lagi nanti. Nanti ada nggak yang ditambahi ba? Ada nggak yang ditambahi kap, kop, sim? Kan masalah lagi nih. Kita batasi alif aja lah ya. Taruhlah masalahnya di alif saja. Berarti ada 2.000. Berarti ini kalau ini 66 berarti sekitar 34%-an. 34%-an. Ya, yang itu bermasalah. Mungkin dia mau bikin seperti ini, mungkin si Mun'in itu ya. Apa maksud dia? Dia mau bikin seperti ini, ya. Nih. Ya. Karena dia kan ujung-ujungnya mau mengatakan bahwa Al-Qur'an itu tidak unik. Al-Qur'an itu disamakan dengan Torah, dengan Injil, dengan Weda, dengan Tripitaka gitu ya. Nggak tahu, mungkin apa mau disamakan juga dengan kitab Seribu Mimpi, nggak tahu aku. Ya. Jadi dia mungkin mau menyamakan dari sini. Mungkin loh ya. Belum pasti. Tapi kalau lihat naga-naganya kan analisaku seperti ini. Kalau benar itu 2.000 alif ditambahkan dan itu kita konversikan ke ayat berarti 2.000 ayat. Berarti ada 34% itu bukan firman lagi itu. Harus berani ngomong gitu. 34% Al-Quran itu sudah terkontaminasi. Tinggal 66%. Sama ini. Ini 18% yang diakui sebagai ucapan Yesus. Sisanya hitung sendiri ada berapa persen. Bisa yang ada mungkin Yesus ucapkan, Yesus tidak ucapkan, macam-macam di sini. Apa dia mau bikin seperti ini? Ya. Jadi kalau ini ada The Pipe Gospel, mungkin nanti ada Al-Quran yang model apa gitu dah. Mungkin model dia atau gimana nggak tahu. Ya. Seperti ini. Jadi harus berani mengatakan 34% itu bukan firman Allah lagi. Kalau memang apa yang dia katakan benar. Ini kan dahsyat sekali nih. Tinggal 66%. Ini masih alif saja. Kalau misalkan nanti ada ba, ada ta, ada sa, ada sim, ro, kan bisa bubar semua ini. Dan aku sudah buktikan langsung, aku masuk
Makanya aku bilang kan, lebih enak kita diskusi, nggak usah sejarah dah. Langsung masuk ke materinya. Dan aku sudah buktikan bahwa di sini tidak ada yang tidak nyambung. Cuman rasa bahasa kita yang sebagai orang non-Arabian itu merasa tidak nyambung. Ya artinya apa? Kita perlu masuk ke dalam bahasa budaya mereka. Gitu loh. Ya. Kita perlu masuk ke dalam budaya karena mereka yang punya bahasa, bukan kita. Ya aku sih kalau aku bisa berganding sama Allah, ya Allah turunkanlah Al-Quran itu dalam bahasa Indonesia. Tapi kan ya tidak bisa. Itu hak Allah. Ya akhirnya kita merujuk ke mereka. Makanya kan, aku ulangi lagi. Teman-teman Kristen yang masih memegang bahwa ehad itu adalah kesatuan, cobalah jangan keraskan hati, merujuk ke asalnya. Siapa? Orang Israel. Itu bahasanya orang Israel. Mereka yang lebih tahu. Jangan bikin aturan sendiri. Sama seperti ini. Ini Arabian, maka merujuk ke Arabian. Jangan bahasa Arabian dipandang dengan bahasa yang goiru Arabian. Ya kacau, bilangnya nggak nyambung. Terus kita mau percaya sama cerita yang disuguhkan oleh Zaid, oleh Mu'in Siri. Coba. Ya. Oke, paham ya? Aku kira sudah jelas ya. Jadi dijawab tentang siapa yang memelihara langit yang 7 dan siapa yang memelihara aras itu dijawab oleh Arab-Arab yang masih menutup diri itu ya. Milik Allah. Itu nyambung. Karena apa? Ini bentuk sebuah pengakuan suci bahwa memang semua ini milik Allah, kepasrahan yang sudah tidak ada, dan kita ini tidak punya apa-apa. Itu orang-orang Arab yang menolak Islam itu tahu itu. Kalau ditanya mereka siapa yang bikin ini, dia bilang Allah. Siapa yang menciptakan ini, dia bilang Allah. Tapi mau masuk Islam, tidak mau. Gitu loh. Ya, maka ini menunjukkan sebuah kepasrahan. Milik Allah ini. Ya kalau sudah milik Allah, terjemahkan sendiri. Apa artinya? Kita sudah ada pada titik nol bahwa segala sesuatunya ini ada dalam genggaman Allah. Gitu loh maksudnya. Ya. Maka disebut lillah. Ya. Disebut dengan lillah. Ya, milik Allah. Oke, itu yang bisa aku jelaskan. Jadi pertarungannya enak kalau langsung ke apa namanya nih, ke objek materialnya. Kalau sejarah ya gitu. Ya. Sejarah akan dilawan dengan sejarah. Oke. Terus sebagai penutup ya. Ini kan sudah selesai aku paparkan ya. Sebagai penutup bahwa yang disampaikan Mu'in bahwa agama Islam itu lahir jauh setelah Kanjeng Nabi wafat, ya, di mana dia mau menyamakan Islam dengan agama-agama yang lain, artinya tidak unik, itu sudah kita mentahkan semua, ya. Karena di surat Al-Maidah ayat ketiga itu sudah jelas, yaum, katakan hari ini Islam itu diresmikan menjadi agama, jadi din. Ya. Kenapa? Kalau Islam itu ada setelah Kanjeng Nabi Muhammad, pertanyaannya, kenapa nama Islam itu sudah ada di Al-Quran? Terus bagaimana cara mereka apa Islam itu? Atau ketika Nabi ditanya, ajaranmu ini namanya apa? Misalkan kamu punya ilah, kamu punya Rob, punya, ya siapa namanya? Orang kan tanya begitu. Dulu nggak mungkin nggak punya nama. Kamu punya din, iya. Kamu punya milah, iya. Apa namanya? Kan kebingungan. Kalau orang nggak tahu ini ajarannya namanya apa ya? Ya, makanya milah di zaman Ibrahim itu dinisbahkan
kepada nama Bapak Ibrahim disebut Milata Ibrahim. Nah, zaman Kanjeng Nabi Muhammad, ajarannya itu bukan ajaran Muhammadisme loh ya. Ajaran yang disampaikan lewat Kanjeng Nabi Muhammad, semua ajarannya dari Allah. Itu disebut apa? Ya Islam itu. Lah kalau dia bilang Islam itu ada jauh setelah panding padanya tidak ada. Pertanyaanku, panding padanya Islam yang sekarang yang dia bilang ada setelah Kanjeng Nabi Muhammad tidak ada, itu siapa panding padanya? Kan harus ada tempus delictinya di mana, locus delictinya, tempatnya di mana lahirnya. Setelah itu corpus delictinya, pelakunya siapa? Karena tidak ada sejarah tanpa tokoh dan tidak ada tokoh tanpa sejarah. Nasrani, siapa tokohnya? Jelas. Kanjeng Nabi Isa. Kristen, siapa tokohnya? Jelas. Paulus. Protestan, siapa tokohnya? Jelas. Luther. Lah kalau dia bilang Islam itu lahir setelah Kanjeng Nabi wafat, tokohnya siapa? Di mana? Kapan? Dia bisa jawab? Ya. Jadi kemauan dia untuk menyamakan Islam menjadi tidak unik, menjadi inklusif, tidak eksklusif, itu terbantahkan. Sekarang itu keagamanya kan kemarin kita, sekarang kitab sucinya sudah aku jelaskan di seri 4A dan 4B. Baik yang cerita tentang 1924 di Kairo, baik tentang Marwan, sudah aku jelaskan seperti ini. Sebisa-bisanya aku menjelaskan supaya kalian paham, ya. Tidak mungkin Hajjaj bin Yusuf dan Ubaidillah bin Ziyad itu tidak ngerti maksudnya, kok ditambahi alif sampai 2000 lagi alifnya, ya, tidak mungkin gitu. Jadi kemauan si Mun'insiri mau menyamakan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain itu sudah kita bantah. Jadi Al-Quran itu unik, tidak bisa disamakan dengan kitab-kitab yang lain. Ini si Mun'in ini juga aku nggak tahu, dia tahu nggak apa bedanya antara kitab suci dan terjemahan kitab suci. Jangan-jangan dia nggak tahu. Karena terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Itu loh, ya. Nggak tahu, dia punya teman-teman Kristen kan di Amerika sana, itu lihat itu yang dipegang teman-teman Kristen sana itu kitab suci atau terjemahan kitab suci. Terus mau disamakan dengan ini gitu. Kan jadi kacau. Ya. Jadi kemauan dia merevisi ini sebetulnya intinya ya, dalam keserjanaan revisionis dia mau menyamakan Islam dan Al-Quran itu menjadi tidak unik, tidak menjadi eksklusif tapi inklusif, menjadi sama dengan yang lain. Kalau sama dengan yang lain untuk apa beragama? Untuk apa berkitab suci? Ya, bubar wae. Nggak usah beragama, nggak usah kitab suci, kan begitu. Rasional kita tetap bekerja. Makanya aku bilang Islam rasional. Kedepankan rasional kita untuk menelaah sebuah pemaparan itu bener nggak sih yang dia sampaikan. Lagi-lagi otak yang bicara. Itu aja dari aku, ya. Oke, jaga akidah. Sekali Islam, teruslah Islam sampai mati. Ya, jangan pernah lepas dari Islam. Ini sudah masuk asar dan aku mau sholat asar, adzan terus sholat asar tuh ya. Sampai ketemu lagi. Kita akan bahas tentang sholawat ya. Tapi lihat dulu besok gimana rencana sih sholawat ya. Apakah ada topik lain yang perlu kita kaji dulu ya, atau bagaimana? Lihat besok. Bismillahirrahmanirrahim. Anda setuju, ambil. Anda tidak setuju, buang. Alhamdulillahirobbilalamin.